Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Ramadan yang Allah muliakan, seorang psikolog keluarga dari Kolombia yang bernama Brett Sarch, PhD, pernah mengatakan bahwa aktivitas makan bersama adalah merupakan cara paling mendasar untuk menciptakan kedekatan dalam keluarga. Maka ketahuilah sesungguhnya Islam lebih dari itu. Sistem yang dibangun dalam Islam, dari ibadah-ibadahnya, itu membangun kedekatan di dalam sebuah keluarga. Salah satunya adalah aktivitas di bulan Ramadan. Kita bisa melihat dari mulai aktivitas makan sahur bersama, yaitu tatkala orang tua membangunkan anaknya, yang barangkali mungkin bisa digilir dalam pengertian bahwa hari pertama orang tua membangunkan kakaknya. Setelah bangun kakaknya, maka diajak supaya kakaknya itu membangunkan adiknya. Selanjutnya di hari kedua, si ayahnya membangunkan adiknya, kemudian diajak untuk membangunkan kakaknya. Ini juga adalah merupakan cara untuk membangun kebersamaan di dalam sebuah keluarga. Kemudian berkumpul untuk menyantap makan sahur, tentu diiringi dengan suasana yang khidmat, diiringi juga dengan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlanjut setelah makan sahur, kemudian kebersamaan itu dalam bentuk sholat subuh berjamaah. Ya, diajak anak-anaknya ke masjid bersama orang tuanya tentunya, bersama ayah dan ibunya. Ini adalah merupakan momen di mana terciptanya kebersamaan dalam sebuah keluarga. Begitu juga nanti pada waktu berbuka, tatkala menghadapi hidangan-hidangan yang sudah disediakan oleh ibu mereka, ya, maka duduk melingkar, ada ayahnya yang barangkali lebih cepat pulangnya dari tempat kerjanya. Kemudian ada anak-anaknya melingkar dalam sebuah tempat duduk, ya, dan menikmati bersama makanan, minuman sebagai pembuka puasa mereka. Ini sudah adalah merupakan momen yang sangat luar biasa sekali. Kemudian nanti juga dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat isya-nya, kemudian sholat tarawihnya, yang sebisa mungkin setelah itu dilanjutkan dengan tilawah bersama. Ini adalah momen yang luar biasa yang ini mendekatkan, ya, dalam sebuah keluarga antara ayah dan ibunya, antara suami dengan istrinya, juga antara ayah ibunya dengan anak-anaknya. Sehingga masalah-masalah yang mungkin barangkali di kemudian hari akan timbul, tapi kalau sudah tercipta yang namanya kebersamaan dalam sebuah keluarga, maka sesungguhnya akan lebih mudah mencari solusinya, akan lebih mudah memikulnya. Bukankah ada suatu pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Maka momen kebersamaan yang diciptakan dalam Ramadan adalah merupakan dalam rangka bagaimana sebuah keluarga itu mampu menghadapi permasalahannya. Dan tentunya kebersamaan yang sesungguhnya bukan hanya kebersamaan di dunia, tetapi kebersamaan nanti di akhirat, yaitu bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harus menjadi satu tekad, yang menjadi satu satu keinginan besar. Ya, target kita di bulan Ramadan adalah bagaimana sama-sama sekeluarga masuk surga. Di dalam Al-Quran, surat At-Tur ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, ya, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dengan keimanan, maka kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka nanti di surga. Ya. Dan tidaklah kami mengurangi sedikit pun dari amal-amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya tatkala kita menciptakan kebersamaan di dunia yang diikat dengan keimanan, satu keluarga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di surga akan dipertemukan kembali. Dan tidak ada nikmat yang paling tinggi, yang paling luar biasa kecuali nikmat di mana dipertemukan dengan anggota keluarga kita. Kalaulah seandainya contohnya ada orang tuanya, ayahnya berada di surga yang paling tinggi, kemudian ada di antara anak-anaknya yang berada di surga yang paling rendah, maka anaknya tersebut akan dinaikkan, akan diangkat kepada surga yang ditempati oleh ayahnya, itu surga yang paling tinggi. Atau sebaliknya mungkin barangkali anaknya berada di surga yang paling tinggi, di sementara ada orang tuanya, apakah ayah ibunya, ya, atau ayahnya, ya, berada di surga yang paling rendah, maka dia akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempati surga yang paling tinggi. Dan ini tidak akan mengurangi kebajikan-kebajikan amal-amal mereka. Artinya apa? Inilah suatu kebahagiaan. Inilah suatu nikmat yang paling luar biasa yang bisa didapatkan kalau seandainya kebersamaan itu kita tanamkan, kemudian kita bina, kemudian kita bangun di dunia, yang pada akhirnya kebersamaan inilah yang akan mempertemukan kita kembali ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tekad yang harus kita tanamkan, yang harus kita perjuangkan, yang harus menjadi target kita bersama-sama menuju surga Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, dalam ibadah di dunia, tunduk patuh menjalankan perintah Allah, dan di saat yang sama berusaha untuk menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita semua, anggota keluarga kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, Allah pertemukan kita nanti di surga. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.